As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam keadaan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik pembahasan sirah nabawiyah atau biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan seputar kejadian-kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama adalah ditemukannya kembali sumur Zamzam. Sumur Zamzam adalah sebuah sumur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh keberkahan karena airnya tidak pernah berhenti mengalir selama sumurnya ada. Ya, dan dengannya orang-orang Mekah, orang-orang yang mengunjungi Baitullah di kota Mekah tersebut bisa minum, bisa melepas dahaga mereka. Nah, sumur ini sebagaimana kita ketahui itu ditemukan ataupun juga diberikan kepada Ismail alaihissalam dan ibundanya Hajar. Mereka lah yang pertama kali dipertemukan dengan sumur itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas kemudian mereka menjaganya, mereka merawatnya, dan demikianlah selama beratus-ratus tahun setelah Ismail tidak ada pun sumur itu tetap diwariskan kepada keturunan-keturunannya. Tapi di satu masa sumur itu sempat menghilang. Sumur itu sempat berhenti memberikan kemanfaatannya dikarenakan sumur itu ditimbun oleh para penguasa Mekah yang ketika itu mereka tersingkir dari kota Mekah tersebut dan mereka tidak ingin musuh mereka itu menikmati sumur Zamzam. Akhirnya ditimbunlah sumur itu sampai sumur itu hilang. Ya. Dan kemudian beberapa generasi sesudah mereka yang menimbun itu sudah tidak ingat lagi bahwa dulu di Mekah itu ada sebuah sumur yang airnya tidak pernah berhenti mengalir dan bisa dimanfaatkan oleh penduduk Mekah maupun juga jamaah haji dan umroh. Sehingga sebagian mungkin hanya mendengar sumur Zamzam itu seperti legenda atau seperti cerita rakyat saja yang wujudnya itu tidak ada. Gitu. Nah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan kembali sumur Zamzam itu melalui perantara kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib lah yang kemudian diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun juga diberitahukan oleh Allah untuk kembali menggali sumur yang lama terpendam tersebut. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncullah sumur itu dan terus bertahan ya. Di zaman Nabi ada, di zaman para khulafaur rasyidin juga ada, bahkan sampai dengan kita juga ada. Nah, ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah datangnya pasukan yang besar dari negeri Yaman dengan menggunakan gajah. Maka disebut dengan pasukan bergajah. Ini datang ke kota Mekah, datang dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah tersebut dikarenakan mereka tidak puas atau mereka merasa marah ya karena orang-orang Yaman ataupun juga raja Yaman yang bernama Abraha, dia sudah buatkan tempat peribadatan untuk orang Nasrani dan dia berharap orang-orang Arab, orang-orang Mekah berubah agamanya menjadi Nasrani. Dibuatkan sebuah gereja yang sangat luas, yang sangat bagus, yang disebut dengan Al-Qulaish, ya, dengan harapan agar bisa penduduk Mekah bisa memindahkan peribadatan mereka ke tempat itu. Tapi walaupun Ka'bah ini adalah sangat sederhana sekali, hanya bangunan segi empat, ya, yang tidak terlalu bagus, tidak terlalu mewah, gitu ya, tapi itu dicintai oleh penduduk Mekah. Mereka mencintainya karena itu adalah warisan dari pendahulu mereka seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya. Ya, mereka
sangat cinta kepada Ka'bah sehingga ketika ada orang yang berusaha menyainginya, yang berusaha ingin meredupkan pamornya, maka mereka marah. Akhirnya mereka mencela apa bangunan-bangunan yang dibuat oleh Abraha. Bahkan mereka mengotorinya, ya, mungkin oknum jahilnya mengotorinya. Hal ini membuat Abraha kemarahannya memuncak dan dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Berjalanlah dia melintasi gurun pasir untuk sampai ke Mekah dan menghancurkan Ka'bah tersebut. Ya, tapi apa yang direncanakannya tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian melindungi Ka'bah dengan pasukan burung dari langit. Ya, yang datang dengan kekuatan penuh, ya. Dan kemudian menghancurkan tentara Abraha. Sehingga gagallah rencana yang dilakukan oleh Abraha. Nah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua kejadian yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga eksistensi agama Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Ismail alaihissalam. Karena dua hal ini, yaitu sumur Zamzam dan juga Ka'bah, ini adalah warisan dari para nabi-nabi Allah sebelumnya, termasuk Nabi Ismail alaihissalam. Ya, nanti orang akan teringat kembali ajaran-ajaran nabi-nabi tersebut, yaitu ajaran mereka adalah ajaran tauhid, ajaran yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi penduduk Mekah, melindungi tanah Mekah dari serangan pasukan bergajah ini adalah dalam rangka untuk mempersiapkan tempat yang aman akan kedatangan seorang nabi yang terakhir yang akan diutus untuk umat manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi akan lahir di tahun itu. Ya, dan tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya Mekah itu ditaklukkan oleh tentara Abraha, penduduknya menjadi budak atau hamba sahaya, ya, yang tentu tidak aman bagi Nabi Muhammad SAW. Maka Allah jaga itu. Ya, nah ini dua peristiwa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita memasuki peristiwa yang ketiga, masih pembahasan seputar peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang ketiga adalah nazar dari kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, untuk menyembelih salah satu putranya, yaitu Abdullah, yang merupakan ayahanda dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ana ibnu dzabihataini. Saya adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Dua anak yang hampir disembelih. Ya, hampir, ya, nggak jadi disembelih. Siapa yang dimaksud oleh Nabi dua orang yang hampir disembelih? Yang pertama kita jelas mungkin kebanyakan kita tahu, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bahwa Nabi Ismail alaihissalam waktu remaja beliau atau pemuda beliau ini sempat akan disembelih oleh ayahandanya Ibrahim, ya, yang ingin melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Dan ini adalah sesungguhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim mantap dan dia menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun itu berat, ya, maka luluslah ujian dari Nabi Ibrahim alaihissalam, digantilah, ya, anaknya yang akan disembelih itu yaitu Ismail dengan seekor kambing jantan yang besar, gitu ya. Nah, berarti ini adalah Ismail yang hampir disembelih, dan kita tahu garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu tersambung pada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kita sudah bahas kemarin, yaitu nasab Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu jelas nasabnya dipastikan oleh para ahli nasab, ahli sejarah, itu tersambung kepada Adnan. Dan Adnan adalah salah satu cucu, ya, dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya, jadi jelas ketersambungan nasab antara Rasulullah SAW dengan Nabi Ismail. Maka beliau mengatakan, ana ibnu dzabihataini. Aku adalah anak atau cucu dari dua orang yang hampir disembelih. Yang pertama jelas ada beliau cucu dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Yang kedua, ya, dari yang orang atau laki-laki yang hampir disembelih itu adalah seorang yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Siapa dia? Dia adalah ayahanda Nabi Muhammad SAW. Ya, ayahanda Nabi Muhammad SAW dahulu pernah mau disembelih. Ya, oleh siapa? Oleh ayahnya sendiri, yaitu Abdul Muthalib. Hampir kejadiannya adalah
sama dengan ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya adalah Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, itu punya nazar, punya sumpah, ya, bahwa kalau dia dikaruniai oleh Allah 10 anak laki-laki, maka salah satunya akan dikorbankan, akan disembelih sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa sampai begitu ya? Dahulu ya, Abdul Muthalib itu punya banyak anak. Tapi dia hanya memiliki 1 anak laki-laki yang bernama Al-Haris. Sementara anak yang lainnya adalah perempuan. Di zaman ketika itu di Mekah ataupun juga mungkin daerah-daerah yang lainnya, bagi mereka anak laki-laki jauh lebih berharga daripada anak perempuan. Ya, anak laki-laki bisa diajak berperang. Anak laki-laki bisa diajak bekerja keras, bisa berburu, bisa berdagang dan yang lain-lainnya. Ya, yang kebanyakan itu tidak bisa dilakukan oleh wanita atau anak-anak perempuan. Ya, sehingga mereka orang-orang saat itu sangat menginginkan anak laki-laki yang banyak. Dan itulah yang diinginkan oleh Abdul Muthalib. Tapi dia selalu diberikan anak perempuan. Nah, keinginan dia untuk punya anak laki-laki yang banyak selain Al-Haris, ya, maka dia sampai bernazar, dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya dia diberikan anak laki-laki yang banyak, yaitu 10 orang anak laki-laki, maka dia berjanji salah satu di antara mereka akan dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu bahwa karakter dari orang-orang Arab ini, mereka adalah orang-orang yang memegang teguh janji. Bagi mereka janji itu adalah kehormatan. Siapa yang melanggar janjinya, maka dia telah kehilangan kehormatannya. Ya. Nah, inilah yang diyakini dan tersebar di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu. Dan ternyata benar saja, ya, setelah Al-Haris kemudian istri-istri dari Abdul Muthalib ini memiliki istri lebih dari 1, ya, itu mulai melahirkan anak laki-laki. Ya, berarti 2 tambah lagi, ya, lahir lagi anak laki-laki 3. Kemudian dari istri yang lainnya lahir juga anak laki-laki, sampai kemudian, ya, ini Abdul Muthalib memiliki anak laki-laki yang banyak. Ya, di antaranya disebutkan bahwa dari istrinya yang bernama Halah bintu Abdul Wahab, ya, atau Halah bintu Wuhaib, itu memiliki anak laki-laki namanya Haji dan Al-Muqawwam. Ya, dari Nati'ah memiliki anak laki-laki namanya Dhirar dan Al-Abbas. Ya, kemudian dari Aminah bintu Hajar juga memiliki anak laki-laki yang bernama Abdul Uzza, atau dikenal dengan nama Abu Lahab, bukan Abdul Lahab, ya, Abu Lahab, ya. Kemudian dari istrinya yang bernama Fatimah bintu Amr, ya, dia melahirkan 3 anak laki-laki yang bernama Abdullah, Abdul Muthalib, Abu Talib, ya, dan yang ketiga namanya Az-Zubair, ya. Dan anak-anak laki-laki yang banyak. Akhirnya benar-benar ternyata Abdul Muthalib itu memiliki 10 anak laki-laki, ya. Dan sesuai dengan nazarnya, sesuai janjinya, sesuai dengan sumpahnya, 1 akan dia kurbankan, dia akan sembelih sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya sudah dewasa, dikumpulkan 10 anak laki-laki itu. Ya, dan diceritakan bahwa dia dulu pernah punya nazar, ya, kalau seandainya dia punya anak 10 laki-laki, 1 orang akan dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Gimana responnya? Ya, responnya karena itu sudah dinazarkan dan mereka adalah satu kaum yang sangat memuliakan janji, ya. Mau nggak mau mereka harus terima. Tapi siapa yang akan dikorbankan ini? Ini 10 anak. Ya. Kalau misalkan ditanya siapa di antara kalian yang ingin dikurbankan, tentu semua nggak ada yang mau, ya. Maka satu-satunya solusi adalah mengundi, ya, mengundi dari 10 ini siapa yang akan dikurbankan, ya. Maka Abdul Muthalib minta kepada anak-anaknya itu untuk menuliskan nama masing-masing, ya. Misalkan Abdullah, Abu Talib, Dhirar, Al-Muqawwam, ya. Kemudian Az-Zubair, Abu Lahab dan yang lain-lainnya, gitu kan? Dan dikumpulkan jadi 10 nama itu,
Ya, lantas setelah 10 nama itu selesai dituliskan, dia bawa nama itu dalam keadaan tertutup, dibawa kepada penjaga berhala. Ya, penjaga Hubal ya, berhala Hubal ya. Karena memang Abdul Muthalib ya, itu adalah agamanya adalah menyembah berhala. Jadi selain dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyembah berhala ya. Nah, dia sampaikan kepada penjaga berhala Hubal bahwa dia sudah berjanji untuk mengundi nama anak-anaknya, kalau yang keluar itu akan disembelih sebagai bentuk pelaksanaan nazar dia. Gitu ya. Nah, akhirnya si penjaga berhala itu mengundi. Ya, dan dapatlah satu nama, ya dia buka nama tersebut, ternyata yang keluar adalah nama anaknya yang paling bontot, yang paling terakhir, namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini profilnya ataupun biografinya, dia adalah anak yang paling ya cakep. Dia adalah anak yang paling dicintai oleh Abdul Muthalib, gitu ya. Nah, tapi apa boleh buat, dia sudah berjanji untuk mengorbankan anak itu, ya. Dan dia juga berjanji, ya, siapapun yang keluar, baik kesayangan atau enggak kesayangan, akan dikorbankan untuk berhala. Nah, maka dia kemudian memanggil, ya Abdullah, engkau yang akan keluar, engkau yang akan disembelih, ya. Dan dia kemudian membawa pisau, ya, dan dia memang tempatnya itu untuk menyembelih itu di depan Ka'bah, ya. Maka dituntunlah Abdullah, anak yang paling dia sayangi, akan dikorbankan, gitu ya. Nah, kemudian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah ia menuju Ka'bah, ya. Dan di Ka'bah itu kemudian orang bertanya-tanya, engkau mau ngapain wahai Abdul Muthalib? Engkau bawa anakmu, engkau bawa pisau. Diceritakan oleh Abdul Muthalib, saya akan sembelih anak ini sebagai bentuk pelaksanaan nazar saya. Ya. Nah, tetapi kemudian orang-orang sangat menyayangkan. Jangan Abdul Muthalib. Anakmu ini adalah anak yang paling cakep, anak yang paling menyenangkan untuk dilihat. Dia adalah orang yang paling yang memiliki akhlak yang paling mulia di antara anak-anakmu. Kenapa engkau akan sembelih? Ya, kata dia, ya ini adalah pelaksanaan dari nazar saya. Saya juga kalau diminta memilih, saya nggak mau. Tapi ini adalah nazar saya yang harus saya laksanakan. Ya, terus mereka penduduk Mekah itu menahan-nahan. Ya, sebagian di antara mereka kemudian mengusulkan, ya Abdul Muthalib, ya coba engkau tanya, ya di negeri Hijaz sana ada seorang dukun yang mungkin bisa ya menyelesaikan permasalahanmu, yaitu engkau bisa tetap melaksanakan nazarmu dan engkau tidak kehilangan anakmu. Dukun itu adalah dukun yang pintar. Ya, lihat ya, bagaimana sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri dari masyarakat jahiliyah zaman dahulu, mereka sangat bergantung kepada dukun. Ya, solusi apapun, baik solusi bantuan pertolongan manusia biasa ataupun perkara-perkara yang memang sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya dimampu oleh Allah, mereka mintakan kepada dukun. Ya. Karena dukun itu merasa so jago, mereka merasa memiliki kemampuan, padahal itu tidak dimiliki oleh mereka, gitu ya. Nah, akhirnya Abdul Muthalib tertarik, ya gimana ya kalau saya bisa melaksanakan nazar dan anak saya nggak jadi disembelih, tentu ini adalah sebuah hal yang menarik, sesuatu yang saya inginkan, ya. Akhirnya ditunjukkanlah, berangkatlah Abdul Muthalib ke dukun wanita yang berada di Hijaz itu, diceritakan masalahnya. Ya, lantas kemudian dukun tersebut mengatakan, saya punya solusi. Ya, tapi saya tanya dulu, berapa diat pembunuhan yang terjadi secara tidak sengaja di tengah-tengah kalian? Dijawab oleh Abdul Muthalib, 10 unta. 10 unta? Iya, 10 unta. Ya, begini ya. Buatlah undian antara nama anakmu itu, yaitu Abdullah, dengan nama 10 unta. Ya. Nah, undilah itu. Kalau yang keluar itu adalah nama unta, maka sembelihlah semuanya 10 unta itu dan Abdullah selamat. Ya, tapi kalau yang ketemu adalah nama atau yang dapat dari undian itu adalah nama Abdullah, tambahkan lagi 10. Ya, jadi nanti yang akan diundi itu 21 nama. Ya, nama unta-unta. Ya, jadi kebiasaan orang-orang Arab, ya, unta-unta itu diberi nama, gitu ya. Kalau misalkan di antara 21 nama tadi, nama Abdullah dengan nama 20 ekor unta itu, yang keluar
adalah nama salah satu dari unta, maka sembelihlah 20 ekor unta. Ya, tapi kalau misalkan ya yang keluar adalah nama Abdullah lagi, tambahkan lagi 10. Terus sampai akhirnya keluar salah satu nama dari unta itu. Ya, dengan demikian engkau sudah melaksanakan nazarmu, karena 10 ekor unta itu adalah sebagai diat atas penyembelihan anakmu, yaitu Abdullah yang tidak jadi. Dan dilaksanakan oleh Abdul Muthalib. Ya, yang pertama 11 nama, 1 nama Abdullah dan 10 nama unta. Ya, diundi, kemudian diambil undiannya, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Tambahin lagi 10. Sekarang 21, ya. Diundi lagi, diambil, ternyata yang keluar nama Abdullah. Ya, terus-terusan sampai ke 9 masih nama Abdullah. Ya. Nah, kemudian ditambahkan lagi 100. Ya, ketika nama 100 ekor unta ditambah dengan nama Abdullah, dikocok, diundi, ternyata kemudian yang poin atau yang kesempatan yang ke-10 ini barulah nama unta tersebut yang keluar. Maka kata sang dukun, nah berarti sekarang selesai ya. Engkau sembeli 100 ekor unta dan engkau bisa senang ya bahwa Abdullah tidak jadi disembelih. Gitu. Kata Abdul Muthalib, sebentar ya. Apakah ini Allah telah ridho? Ya. Kalau saya ganti dengan ini, ya buktinya tadi ya. Setelah ke pertama, kedua, 9, ke-10 ya, baru nama unta itu yang keluar. Berarti ini sudah Allah Subhanahu wa taala sudah ridho bahwa penyembelihanmu, nazarmu untuk menyembelih anakmu itu diganti dengan 100 ekor unta. Gitu. Tapi Abdul Muthalib masih penasaran, maka kemudian dia undi ya, yang 100 itu diundi. Ya, dia khawatir yang keluar itu adalah nama yang keluar itu adalah nama Abdullah lagi. Ya, sehingga merasa kurang gitu kan. Akhirnya dia undi, ternyata kemudian undian yang ke-11 ya, lagi-lagi yang keluar nama unta. Ke-12 nama unta juga. Ke-13 nama unta juga. Berarti memang 100 ekor unta itulah yang harus dikorbankan, dan dia bisa lega ya, anaknya tidak jadi disembelih karena 100 ekor unta itu adalah kompensasinya. Ya, akhirnya tidak jadi. Gitu ya. Itu akhirnya tidak jadi. Nah, semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibiarkan Abdul Muthalib itu langsung menyembelih anaknya. Karena kalau misalkan jadi menyembelih Abdullah, maka yang terjadi adalah ayah Nabi siapa? Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun caranya tadi ya, caranya adalah diundi, kemudian atas solusi dukun, gitu ya. Nah, ini yang pertama, ini kesempatan kali ini. Kisah yang ketiga ya. Kemudian kisah yang keempat adalah kematian ayahanda Nabi Muhammad SAW. Nah, Abdullah tumbuh dengan sebagai seorang anak remaja pemuda yang baik. Ya, dia seorang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak pernah melakukan akhlak-akhlak yang tercela seperti mabuk-mabukan, berzinah dan yang lain-lainnya. Ya, sehingga ketika sudah cukup umurnya, maka Abdul Muthalib menikahkan anaknya ini dengan seorang wanita terhormat juga, seorang wanita baik-baik juga, seorang wanita termulia di kalangan masyarakat Quraisy, ya, bernama Aminah bintu Wahab. Ya, menikahlah dua orang ini dengan akad-akad yang walaupun waktu itu adalah terjadi di masa jahiliyah, tapi apa yang terjadi pada pernikahan Aminah dengan Abdullah ini sesuai syarat-syaratnya, ya, dengan syariat yang nanti ditetapkan Islam sebagai syarat sah pernikahan, ya, yaitu adanya mempelai, adanya akad nikah, adanya mahar, ya, itu ada. Nah, di saat waktu itu pernikahan jahiliyah dengan berbagai macam bentuknya, dan banyak di antara bentuk-bentuk pernikahan itu adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, tapi Abdullah dengan Aminah menikah dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan syariat. Ya, maka menikahlah dua orang ini, ya, mereka berbahagia karena pernikahan tersebut, ya, mereka tinggal satu rumah, tetapi kemudian baru seminggu mereka menikah, ya, baru senang-senangnya mereka menikah, tiba-tiba, ya, Abdullah harus meninggalkan Aminah.
Karena dia ada satu perniagaan, ada satu bisnis yang harus diselesaikan di negeri Syam. Ya, dengan terpaksa kemudian berangkatlah Abdullah ya ke negeri Syam, gitu kan? Nah, ketika hendak pulang dalam perjalanan dari Syam menuju Mekah, mereka singgah di Madinah. Ketika itu Abdullah merasakan badannya tidak enak. Dia sakit, ya. Nah, dia kemudian sakitnya tambah parah dan dia memutuskan untuk istirahat sejenak di Madinah sampai badannya benar-benar pulih. Tapi qadarullah, ternyata sakitnya itu tambah parah sehingga akhirnya mengantarkannya kepada kematiannya. Ya, sementara itu istrinya yaitu Aminah rupanya sudah mengandung, sudah hamil. Ya, hamil siapa? Hamil Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah SAW, janin dari Nabi Muhammad SAW sudah ada di perut ibunya Aminah bintu Wahab. Ya, dan ketika itu Abdullah meninggal dunia, Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya. Ya, jadilah Nabi Muhammad SAW ini ketika beliau lahir, ya, ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, beliau sudah berstatus sebagai anak yatim. Ya, sebagai anak yatim. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Ya, bukankah kami mendapatkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW sebagai anak yatim? Fa'awa, yang lantas kemudian kami mengurusmu, ya, kami menjagamu. Ya. Nah, dalam jadi anak yatim adalah seorang anak yang ketika dia masa kecil atau dia belum dilahirkan, itu bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Ya, dan mereka berderajat-derajat dari yang patut dikasihani, dan yang paling tinggi yang patut untuk dikasihani adalah orang yang ketika lahir belum sempat melihat bapaknya, belum sempat merasakan kasih sayang bapaknya. Inilah anak yatim yang disebut dalam bahasa Arab a'la maratibih. Ya, derajat keyatiman yang paling tinggi, yang paling patut untuk dikasihani. Dan itulah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir, bapaknya sudah tidak ada, bapaknya sudah meninggal dunia. Ya, nah apa faedahnya kita ceritakan ini? Nah, ini untuk menjelaskan posisi Nabi Muhammad SAW bahwa beliau dengan risalahnya, beliau dengan isi atau konten-konten dakwahnya itu semata-mata adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan ajaran dari orang tuanya, bukan arahan dari bapaknya. Toh bapaknya sudah meninggal ketika beliau belum dilahirkan. Sehingga tidak ada yang bisa menyerang, oh Nabi ini ya beliau berdakwah, beliau isi-isi dakwahnya semuanya atas bimbingan dari orang-orang dekatnya. Siapa itu? Ya, bapaknya sudah nggak ada. Oh, kakeknya kalau gitu, kakeknya meninggal ketika beliau berusia 8 tahun. Ya, ibunya meninggal ketika berusia 6 tahun. Jadi semua itu adalah atas bimbingan, ajaran, dan juga motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebenarannya mutlak, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan-karangan beliau ataupun arahan dari orang lain. Nah, demikian sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah kita yang terakhir dari kejadian-kejadian sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nanti insyaallah episode setelah ini kita akan membahas tentang yaitu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau nanti disimak ya, insyaallah taala memberikan manfaat untuk kita. Sampai di sini dulu pembahasan kita dalam sirah nabawiyah, mudah-mudahan faedah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on.